Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jawaban forum yang kedua di minggu yang ketujuh, yaitu dengan judul Data Collection Method Observation. Pada forum yang kedua ini, yang dibahas adalah sebuah kasus perilaku pelanggan pada sebuah restoran cepat saji. Oke, jadi kasusnya adalah sebuah restoran cepat saji ingin memahami perilaku pelanggan saat memilih menu melalui kios digital. Terdapat dua pendekatan observasi, yaitu structured observation dan unstructured observation. Structure dengan checklist perilaku, waktu pemesanan, pilihan menu, dan kesalahan input yang tersusun secara sistematis. Sedangkan pendekatan observasi yang tidak terstruktur itu dengan cara mencatat ekspresi wajah pelanggan. Nah, hasil menunjukkan perbedaan signifikan antara perilaku yang terukur dan ekspresi nonverbal. Dan terdapat Hawthorne effect, yaitu pelanggan yang mengetahui sedang diamati menunjukkan waktu pemesanan yang lebih cepat dibanding yang tidak sadar. Nah, berikut adalah pertanyaannya. Akan langsung saya jawab. Yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan dari metode observasi yang digunakan dalam studi ini, yaitu structured observation. Pada structured observation, kelebihannya adalah objektivitas dan konsistensi data, karena perilaku pelanggan dicatat menggunakan checklist yang terstandar seperti waktu pemesanan, pilihan menu, dan kesalahan input, dan memudahkan analisis kuantitatif dan perbandingan antar responden. Sedangkan kekurangannya adalah metode ini kekurangan dalam kedalaman makna, karena metode ini hanya menangkap perilaku yang terlihat dan terukur tanpa mampu menjelaskan alasan emosional atau kognitif di balik perilaku tersebut. Nah, kebalikannya dengan metode unstructured, kalau unstructured itu lebih dalam maknanya, karena lebih melihat individu tersebut gitu, dan lebih melihat alasan dibalik ekspresi wajah dari si pelanggan. Namun kekurangannya adalah sangat subjektif, karena balik lagi ke masing-masing pengamat. Lalu yang kedua adalah pengaruh Hawthorne effect terhadap hasil riset observasional. Jadi Hawthorne effect itu adalah perubahan perilaku secara sadar atau tidak sadar dari si responden atau objek penelitian, karena dia sadar dia dilihat atau dia sadar dia sedang diamati. Nah, sama seperti ketika seorang sedang berkompetisi mungkin. Nah, ketika dia banyak penontonnya, banyak supporternya, si atlet yang sedang berkompetisi ini akan berusaha semaksimal mungkin, akan menunjukkan performa yang maksimal. Nah, ini adalah Hawthorne effect. Nah, pada kasus ini Hawthorne effect ini menyebabkan responden mengubah perilaku, baik secara sadar ataupun tidak sadar, karena dia mengetahui bahwa dia sedang diamati. Dan ini pada konteks penelitian ini, pelanggan cenderung mempercepat waktu pemesanan, sehingga data yang dihasilkan tidak sepenuhnya valid atau tidak sepenuhnya mencerminkan perilaku alami pelanggan saat menggunakan kios digital. Jadi ini seperti dibuat-buat atau rekayasa, sehingga akibatnya adalah validitas eksternal penelitian dapat menurun, karena hasil observasi lebih merefleksikan respon terhadap situasi pengamatan, bukan perilaku yang otentik dalam kondisi normal. Nah, rancang desain observasi kombinatif yang etis dan objektif untuk penelitian di kasus ini, kios digital ini, adalah mengintegrasikan structured dan unstructured observation secara simultan dengan pendekatan pengamatan tidak langsung. Dapat menggunakan, untuk yang structured, dapat menggunakan data log sistem kios untuk mencatat waktu pemesanan, pilihan menu, dan kesalahan input. Dan untuk yang unstructured observation dapat dilakukan dengan dengan analisis ekspresi nonverbal melalui rekaman CCTV atau screen recording dengan mendapatkan persetujuan dari pelanggan melalui pemberitahuan transparan di area restoran, sehingga pelanggan tuh tahu bahwa mereka sedang direkam dan sedang dijadikan bahan penelitian. Nah, untuk mengurangi subjektivitas, peneliti juga dapat menggunakan
kode ekspresi nonverbal yang distandarkan serta melibatkan lebih dari satu observer untuk menguji reliabilitas antar penilaian sehingga tidak terlalu subjektif, apalagi untuk yang metode unstructured, karena unstructured itu kan kelemahannya adalah dia sangat subjektif tergantung dari si penilai atau pengamat. Nah, dengan desain ini penelitian tetap menghormati etika privasi pelanggan karena mendapatkan konsen atau persetujuan sekaligus meminimalisasi Hawthorne effect dan meningkatkan keakuratan data perilaku nyata yang tidak dibuat-buat atau direkayasa. Terima kasih.